Di hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Kita ada karena kasih sayang Tuhan. Kita mau bersyukur dan kita naikkan pujian kepada Tuhan saat masuk ke hadirat-Mu. Saat masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sempat ku persembahkan korban syukur yang terbaik ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa. Kau maha hadirat-Mu selamanya. Kau bagiku, Yesus Tuhan, lebih dari yang lebih dari Tuhan, Kau yang selalu menjadi harapan di Tuhan yang di surga. Kau Raja Kaya, Kau penyelamat kami yang Kau percaya. Tiada yang seperti Engkau, kasih setia-Mu. Sayang-Mu sempurna, Kau yang selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akan selalu berdoa.
selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Tenang kasihnya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku, amin, amin, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, amin Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan kasih Kristus, C. Esther akan berdoa untuk buka ibadah kita. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur Tuhan, kami berterima kasih jika pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu, walaupun kami hanya melalui izin Tuhan dengan kondisi kami yang ada, tapi kami juga tetap terus dapat meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, dan juga sampai pada akhirnya. Jika ada sesuatu yang ingin menghalangi semua kekudusan kami Tuhan, Engkau saja yang melingkupi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan jika ada roh-roh jahat ataupun kuasa kegelapan yang ingin menghalangi jalannya ibadah ini, kami mau bersatu hati dan kami mau tangking hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu saja yang berada di dalam tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami, kondisi kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, dan kami juga memohon kepadamu Tuhan, Engkau urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan kiranya dapat tertanam di hati kami, dan kami dapat melakukan apa yang menjadi umat-umat-Mu Tuhan, agar kami juga tidak hanya mendengar, tapi kami pun dapat melakukan firman-Mu Tuhan.
Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan, urapi semua jemaat-Mu yang saat ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan juga akan meninggikan semua dan meninggikan nama-Mu Tuhan, agar kami pun tetap dapat dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ci Esther. Pagi hari ini kita mau berbahagia karena Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan, dan kita mau meninggikan nama Tuhan. Hari ini, kurasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Sekalipun jarak, keadaan, kita percaya tidak memisahkan kita karena kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya buka satu orang untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya waktu dan tempat, saya persilahkan. Ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Masih malu-malu ya. Masih puji Tuhan. Gak apa-apa. Tidak bersaksi bukan berarti tidak alami kebaikan Tuhan. Kita semua ada dalam kemurahan Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita sama-sama berdoa. Hari ini adalah kita imani hari ini hari terakhir PPKM. Amin. Minggu depan kita pasti bisa beribadah. Minggu depan kita pasti bisa berjumpa di gereja. Kita imani dan kita terus doakan. Puji Kalau Tuhan. ada Ila, dia bersaksi Ila. Kalau ada Ila, suruh dia bersaksi. Kemarin dia ulang tahun. Ila masuk nggak? Nggak ada Om. Ya.
Enggak ada. Ya puji Tuhan lah, saya bersaksi ganti Ila aja. Ya. Puji Tuhan, memang komunikasi dengan Ila parah ya. Entah mungkin HP-nya yang bermasalah. Ya puji Tuhan, Tuhan sudah boleh menambah usia bagi anak kami Ila. Ya berapa tahun umurnya sekarang dia? 35 ya. Udah 35 tahun yang lalu. Ya masih ingat rasanya baru kemarin ya. Sebagai orang tua nanti kalian juga ibu-ibu muda ini ya masih punya anak-anak, masih punya baby. Tapi nanti mungkin sekarang berpikir, kapan ya mereka bisa kuliah, kapan mereka bisa rumah tangga. Rasanya 10 atau 20 tahun yang ke depan itu lama. Tetapi setelah kita menjalani kehidupan ini rasanya baru kemarin. Saya masih ingat, anak-anak itu masih kecil, lucu-lucu. Ya, puji Tuhan dengan kemurahan Tuhan, ya kami bisa membesarkan Echa, Ila, ya Manuela sampai saat ini juga belum selesai dia. Tapi semua inilah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan yang ya hidup, saudara bisa saksikan demikian adanya, sehingga Tuhan menolong sehingga Ila bisa sampai saat ini dia dengan rumah tangganya, dengan anaknya yang sekarang sudah mulai jalan, semua dalam keadaan baik. Ya, kami kembalikan syukur hanya kepada Tuhan dan juga kepada semua sidang jemaat yang sudah mendukung dalam doa, ucapan-ucapannya, doa-doanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya bersaksi atas nama Ila. Saya kembalikan kepada Jenny. Kemana Jenny? Oke, puji Tuhan. Terima kasih Om Hani kesaksiannya. Agak delay di sini, jadi Om Hani udah selesai, di sini baru selesai. Ya, puji Tuhan. Kita sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Anak Tuhan selalu dipelihara Tuhan. Tidak ada satupun yang ditinggalkannya. Tidak ada satupun yang dibiarkannya. Satu yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita harus semakin setia kepada Tuhan. Karena orang yang setia adalah orang yang akan menerima janji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Seperti wanita, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau terus setia kepada Tuhan. Karena kehidupan kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat dan mahkota kehidupanku, ku tetap setia seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Saya serahkan kepada Om Yos. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bisa beribadah walaupun lewat Zoom sangat terbatas Tuhan. Mungkin ada koneksi suara yang kurang Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan Roh Kudus supaya setiap mereka yang melakukan ibadah melalui Zoom ini Tuhan dapat terdengar dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan. Engkau mengampuni kami Tuhan dengan keterbatasan ini. Kami mau dengar firman-Mu dan kami mau beribadah sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, suara saya jelas? Jelas ya? Saya harap suara baik-baik saja dan tidak terganggu dengan koneksi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah walaupun saya sedih, sangat terbatas ya melalui Zoom. Beberapa hari lalu, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, beberapa hari lalu saya bicara dengan seorang hamba Tuhan. Waktu saya besuk, banyak anak Tuhan katakan, waktu disuruh ibadah, nanti aja. Nanti aja ibadahnya, masih ada waktu. Nanti aja, saya masih sibuk dan sebagainya. Sekarang setelah banyak tempat ibadah, baik Muslim, baik juga tempat-tempat ibadah lah, semua agama dibatasi oleh pemerintah, maka anak Tuhan ini dia katakan, Om, kapan ibadah? Udah lama ya nggak ibadah, saya bikin ibadah. Nah, inilah, saudara, kita ambil satu sisi. Di sisi lain, waktu kita disuruh ibadah, kita katakan nanti. Pada saat kita rindu ibadah, nah, pemerintah batasi dengan ibadah ini, dia katakan, saya mau ibadah. Masih mending, saudara, saya katakan kepada hamba Tuhan ini, masih mending kita hanya dibatasi oleh pemerintah. Ya, ditutup sama pemerintah. Nanti satu saat, kalau Tuhan sudah katakan, aku nggak kenal kamu, aku menutup pintu buat engkau, apa yang akan kita lakukan buat Tuhan? Hidup kita akan sia-sia. Nggak ada artinya apa-apa. Sekalipun kita banyak berkorban buat Tuhan, sekalipun kita udah sungguh-sungguh buat Tuhan, tetapi ini kesempatan kita. Kesempatan kita mau cari sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Yesus katakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudara, kenapa Yesus katakan kepada Simon, dia sebagai wakil dari ke-12 murid, dia seorang yang paling tua di antara murid-murid Tuhan. Dikatakan, Simon, ya, iblis telah menuntut engkau untuk menampi seperti gandum. Saudara, kalau menampi gandum, ya, dia akan ditampi yang sekamnya yang
tidak berguna ditiup angin, atau ranting-ranting yang kering-kering dia akan dibuang. Yang padat, yang baik, dan yang berisi dia akan disisihkan, dibedakan. Yesus katakan kepada Simon, iblis menampi engkau seperti gandum. Saya sedikit bukan merubah, tetapi Yesus katakan kepada Simon, tentu perkataan ini juga sangat ditujukan kepada jemaat di Elroy. Hai jemaat Elroy, hati-hati, iblis sedang menampi engkau. Apakah kita nanti didapati berkualitas iman kita, berkualitas rohani kita pada saat kita datang kepada Tuhan, atau Tuhan datang kepada kita? Saudara, saya melihat akhir-akhir ini sangat-sangat sekali mengerikan. Manusia meninggal seperti tidak ada harganya lagi. Waktu dulu dikubur dengan cara yang baik. Sekarang manusia di hadapan Tuhan apa? Firman Tuhan lebih hari lebih digenapi. Manusia di hadapan Tuhan seperti debu. Nggak ada artinya apa-apa. Dikubur begitu, dulu dikubur dengan baik-baik, sekarang pakai alat berat, keduk, masukin, tutup, aduh, begitu banyak. Manusia tidak ada harganya. Tetapi firman Tuhan kepada kita untuk pagi hari ini, hati-hati, iblis sedang menampi kita. Karena iblis selalu bekerja mencari kesempatan. Iblis selalu bekerja untuk mencari kesempatan di mana kita saat kita lengah, pada saat kita mungkin merasa diri kita kuat, iblis itu sangat licik. Sebab itu hati-hati. Yesus katakan kepada Simon, iblis sedang menanti. Iblis sedang menampi kita. Sekarang masa-masa kita ditampi. Adakah kita iman itu kita kuat? Saudara, kita berdoa supaya pandemi ini hilang. Kita berharap, kita selalu berdoa supaya pandemi hilang, kita bisa beribadah lagi. Satu pertanyaan buat kita. Apakah setelah kita berdoa, pandemi virus ini hilang? Seandainya tidak, apakah kita lantas berkata, Tuhan, aku sudah berdoa. Tuhan, aku sudah membuat satu persekutuan, menara doa dan sebagainya. Nyatanya virus atau pandemi ini tetap ada. Haruskah kita kecewa sama Tuhan? Haruskah kita meninggalkan Tuhan? Tuhan sedang menampi kita. Tuhan sedang mengukur takaran kita. Di dalam Wahyu dikatakan, nanti kita satu saat diukur dengan tali pengukur. Apakah kita didapati setia? Apakah kita didapati sungguh-sungguh kepada Tuhan? Saya katakan, pada saat kita berdoa, bukan berarti kan doa kita itu selalu dijawab Tuhan. Kita berdoa, saya katakan, kalau kita berdoa terus pandemi ini selesai. Kalau seandainya tidak, pandemi ini terus masih ada, apa yang kita mesti buat? Artinya kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Bukan berarti kan pandemi ini harus hilang. Tetapi di mana kepercayaan kita? Kita terus bergantung, berharap sama Tuhan. Pegang Tuhan, janji Tuhan. Ya, Tuhan kasih pernah takut. Sekalipun engkau sudah divaksin 1 kali, 2 kali, tetap aja ada orang yang kena. Ya, tetapi pengharapan kita bergantung sama Tuhan. Pegang Tuhan sungguh-sungguh. Jangan pernah tinggalkan. Sekalipun kita sekarang melalui Zoom sangat terbatas. Ya,
Kita rindu bisa sama-sama berkumpul, kita rindu sama-sama bisa berjabat tangan seperti dulu. Tetapi semua terbatas. Semua terbatas. Waktu saya katakan kepada hamba Tuhan ini, katakan, ya, kita sekarang ibadah lewat Zoom, kita ibadah lewat YouTube, lewat online. Saya katakan kepada hamba Tuhan ini, katakan, ya, kita bisa aja. Kita pasang YouTube, kita matikan profil kita, kita matikan gambar kita tampilkan saja profil, ya, HP ditaruh, kita mungkin masak, kita mungkin jalan sini, yang penting ada suara, ya tidak? Bisa kan? Nah, seandainya kita nonton pakai YouTube, nggak usah online sekarang lah, nanti aja diputar 1 jam, 2 jam lagi kan bisa. Itu bisa. Tapi inilah waktu kita. Tuhan sedang menampi. Pribadi lepas pribadi harus lebih sungguh-sungguh. Tidak lagi bergantung kepada harus ikut Zoom atau ikut YouTube dan sebagainya. Pada saat ibadah nanti dibuka, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, karena dikatakan ibadah Tuhan kita berkumpul bersama-sama. Kalau ini kan nggak berkumpul, kita hanya jauh lewat Zoom, lewat terbatas. Tetapi inilah iblis sedang menampi kita. Kita digoyang, kita disaring. Apakah kita didapati berkualitas? Apakah kita didapati iman kita terus bergantung kepada Tuhan? Iblis sedang menampi. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita dicobai Tuhan. Itu maunya iblis. Tapi seringkali iblis sebagai pendakwa, iblis itu seringkali, ya, pekerjaan iblis kan dia keluar masuk. Dia senang mencari kesempatan. Ya, saat kita lengah, saat kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, iblis bisa masuk. Iblis bisa cari kesempatan. Ini kita harus hati-hati. Pegang janji Tuhan. Pakai perisai iman. Pakai firman Tuhan. Pakai doa kita. Harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Doa kita harus sungguh-sungguh. Doa bukan yang main-main lagi. Ingat, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, satu ayat yang sudah sering kita baca, 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah saudara-saudaraku bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi firman Allah jelas katakan, bukan lebih baik, saya pernah katakan, masa-masa mendatang bukan lebih baik. Tetapi firman Tuhan katakan, akan ada masa yang sukar. Sekarang sukarnya masih lewat ibadah Zoom. Ya. Lewat hanya terbatas. Kadang-kadang koneksi kita terputus, ya, dan sebagainya, hanya terbatas. Tapi sudah merasa bagi saya ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita beribadah. Sebagai anak-anak Tuhan, ingat, masa-masa mendatang adalah masa-masa yang lebih sulit, lebih sukar, bukan lebih baik, tapi lebih sukar. Kita tahu firman Tuhan lebih hari lebih digenapi. Jadi pandemi ini kalau nanti hilang, pasti nanti ada yang lebih lagi ada. Timbul lagi, entah apa kejadian dan bagaimana kejadian kita tidak tahu. Tapi bergantung pada Tuhan, berharap sungguh-sungguh pada Tuhan, itu yang kita harus lakukan. Bapak Gembala pernah katakan, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Ya, kalau engkau tinggal di dalam aku di dalam engkau, firman itu tinggal di dalam engkau, maka apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu pohonkan,
aku akan berkenan. Nah, kata tinggal di sini adalah kata yang terus-menerus, continue. Ya, terus-menerus, tinggal tetap. Persoalan, masalah ada, itu iblis sedang menampi kita. Iblis goyang kita, iblis kasih kesempatan buat kita untuk kita meninggalkan. Satu perkara buat kita kepada Tuhan. Pegang terus Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah istri, masalah suami, masalah anak, semua hidup ada masalah. Tetapi pegang janji Tuhan. Pegang terus, jangan pernah lepaskan. Sesulit apapun, Yesus katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Saudara, Yesus itu ajaib. Saya katakan kalau kita nyanyi, pada saat engkau dalam kesulitan, pada saat engkau dalam satu pergumulan yang berat, saya akan kasih obatnya. Itu gampang. Nyanyi, Yesus baik, baik buat saya. Sekalipun engkau sakit, sekalipun engkau dalam kesusahan, katakan, Yesus baik, baik buat saya. Sekalipun penderitaan yang kau alami, ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Apa yang kita balas buat Tuhan? Daud, sekalipun dia kaya, sekalipun dia punya segala sesuatu kekayaan yang luar biasa, tentara yang ajaib, dia katakan, apa yang akan aku balas dengan segala kebajikan-Mu, Tuhan? Kita pagi hari ini penuh dengan berkat. Sehat, diberkati Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau balas semua kebajikan-Mu. Sekalipun iblis saat-saat hari ini menampi, aku tahu kesulitan terjadi, apapun, aku mau terus bergantung kepada Engkau. Puji Tuhan, pakai terus senjata Allah. Pakai terus firman Allah. Pergumulan, doa, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta Roh Kudus untuk terus melingkupi kita. Tuhan, saya berharap anak-anak Tuhan dalam sehat-sehat semua, dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun, saya katakan, masalahmu timbul dalam pekerjaan, katakan, Yesus itu baik. Yesus itu luar biasa. Yesus ajaib buatku. Aku tak bisa membalas semua kebaikan. Puji Tuhan, renungan firman untuk pagi hari ini saya sampaikan di sini. Kita akan berdoa sebentar dan selanjutnya saya kembalikan kepada Jenny atau Bapak Gembala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat satu pertemuan melalui Zoom ini. Berkati anak-anak Tuhan. Berkati Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Engkau tahu setiap pekerjaan mereka. Pada saat-saat ini sangat sulit, sangat banyak masalah. Tetapi Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Hamba minta kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, turunlah atas anak-anak-Mu Tuhan, atas jemaat-Mu. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Inilah hamba sudah sampaikan firman-Mu. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih Om Yos untuk firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap kita mau pegang iman kita kepada Tuhan. Jangan iman kita goyah hanya karena keadaan.
Kita harus tetap setia, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari. Pada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Ciwiwin, silahkan untuk berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami benar-benar tidak bisa lari Tuhan, hanya kepada Tuhan kami hanya bisa melekatkan diri kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar tadi Tuhan oleh Om Yos itu boleh tertanam dalam hati kami. Biarlah kami terus melekat kepada Tuhan, terus berharap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sadari Tuhan di masa-masa sulit saat ini kami tidak bisa lari kemana-mana. Kami hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami belajar untuk selalu berserah penuh kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang punya andil dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi hari ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa buat bangsa kami. Kami mau taruh bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, bangsa kami ini adalah bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati bangsa kami dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa. Kami berdoa buat setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, yang sampai hari ini Tuhan, kami hanya berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan boleh terjadi buat bangsa kami. Lakukan hal yang terbaik untuk bangsa, buat pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat daerah. Tuhan yang memberkati semuanya. Pakai mereka dengan hikmat, marifat, akal budi yang dari Tuhan, sehingga mereka juga boleh Tuhan memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini untuk lebih maju, lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba Tuhan. Pakai mereka dengan urapan yang dari Tuhan dalam pelayanan. Setiap masalah yang sedang dihadapi, pergumulan yang dihadapi oleh setiap hamba Tuhan, Tuhan yang turut campur, Tuhan yang memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan kami, permasalahan kami. Tuhan, Engkau yang menolong kami. Ajar kami setiap umat-umat Tuhan untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat Tuhan yang ada di Antapani. Kami semua yang ada Tuhan, kami rindu dilawat oleh Tuhan. Kami rindu untuk kami berserah penuh kepada Tuhan dalam setiap situasi, kondisi yang saat ini tidak memungkinkan untuk kami datang ke gereja beribadah. Tuhan yang tolong, Tuhan yang menolong kami semua. Biarlah kami boleh tetap beriman teguh, tetap percaya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi masalah pergumulan kami, sakit penyakit yang sedang dihadapi,
Kami percaya Tuhan dengan bilur-Mu yang ajaib, Tuhan akan menyembuhkan. Kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami jemaat Tuhan yang ada di Antapani. Kami percaya Tuhan sedang melawat kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Setiap pekerjaan umat-umat Tuhan yang ada di Antapani, Tuhan yang memberkati usaha yang dilakukan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Terjadilah segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Om Hani untuk menutup kita dalam doa berkat. Puji Tuhan. Kita bukan ibadah ya. Sebelum saya berdoa, barangkali saudara tadi lihat para Yos lagi Tuhan, saya keluar sebentar. Yang terjadi saudara, rupanya di gereja kita sebelah kiri yang ditutup dengan plastik itu ambrol. Bata ada berapa ini, penggalan bata besar-besar jatuh saudara, dan itu luar biasa. Baru saya 3 langkah meneror kita, tapi kita puji Tuhan, Tuhan melindungi. Ya, saudara lihat nanti ibu-ibu, ini penggalan batu, coba lihat. Sebentar ya. Nah, ini batu-batu ini saudara, ya. Penggalan batu-batu ini jatuh pas di tempat saya duduk. Ya. Nah, waktu saya berdiri 3 langkah itu baru ambrol jatuh semua. Ya puji Tuhan, Tuhan lindungi ya. Oke, jadi di mana kami belum tahu kapan COVID-19. Firman Tuhan sudah kami saat kami melakukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan dikerjakan hari ini. Yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ujian berkati pakai dan terus untuk hormat dan kemudian apa yang menjadi keperluan juga yang juga sudah mendoa rumah tangga, berkati semua jemaat pada saat bagi mereka yang tidak sin karena juga Allah kami Tuhan ini akan terjadi, tapi tahu Tuhan Engkau berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Al Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.